Aku waktu itu jadi MC buat perpisahan kelas 9 tahun 2022 Berarti acara-acara sekolah begitu. acara. Jadi kayak aku tuh ngerasa nggak pantas gitu buat masuk di sini. Iya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mante Dorang, kembali lagi dengan podcast kita kali ini bersama saya Dafa Abdullah dan saya Muhammad Zaki Pratama. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang tips and trick cara jago dalam public speaking. Wih Zaki, kamu kok tidak tahu caranya biar jago dalam public speaking? Kalau saya sih mau biar saya bisa lancar dalam berpublic speaking. Nah, oleh karena itu kita sudah mengundang narasumber yang mahir dalam public speaking, yaitu Kak Zikrul. Halo semuanya, namaku Zikrul. Nah, Kak Zikrul, kabar bagaimana nih? Aman kah? Aman, alhamdulillah. Kalian berdua bagaimana? Aman-aman juga. Alhamdulillah. Sip. Oke. Nah, di sini Kak Zikrul mungkin bisa perkenalkan diri lebih lanjut kepada penonton biar lebih tahu. Oke, halo semuanya. Namaku Zikrul Alfanazan Melo. Aku sekarang sedang bersekolah di SMP Alisan Yapis Kota Raja dan aku sekarang sedang berada di bangku kelas 9 SMP. Nah, Kak Zikrul, kita sudah punya beberapa pertanyaan nih untuk Kak Zikrul. Boleh. Oke. Nah, di pertanyaan pertama kita di sini sudah berapa lama Kak Zikrul belajar dan mahir public speaking ini? Kalau sudah berapa lama ya? Kalau berapa lama sih kayaknya aku mulainya tuh dari, kalau mahirnya aku kurang tahu. Tapi kalau berapa lamanya aku kayaknya mulainya dari kelas 5 SD. Wih, berarti sudah lama juga. Lama memang. Udah lama juga. Bayangin aja dari kelas 9 terus kelas 8, 7, 6, 5. Udah berapa tahun itu ya? Jadi kayak aku tuh bukan dipaksa sama orang tua aku sih. Ini juga keinginanku dan juga harapan dari orang tua aku juga. Jadi orang tua aku tuh kayak bilang daripada kamu tuh belajar kayak cuman bersaing di lingkungan sekolah, mending kamu tuh kayak perluaskan lingkungan gitu. Kejuaraan seperti kejuaraan. Habis itu aku kayak termotivasi gitu kan. Iya kan, termotivasi gitu kan. Termotivasi untuk kayak lebih kayak mengembat gitu. Jadinya aku memasuki dunia public speaking untuk lebih menambah pengetahuanku tentang cara berbicara di depan banyak orang dan sebagainya. Jadi ya untuk mahirnya aku kurang tahu, tapi kalau bisa dikatakan aku mulainya tuh kayaknya mahirnya juga mulai dari kelas 5 itu deh. Kayaknya antara 5 atau 6 gitu. Dalam mahir dalam ini ya? Yoi. Public speaking. Iya, jadi kayak gitu sih. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan yaitu apakah Kak Zikrul pernah menjadi pembicara atau MC di suatu acara gitu? Pembicara atau MC? Oh, pernah. Kalau nggak salah aku waktu itu jadi MC buat perpisahan kelas 9 tahun 2022. Berarti acara-acara sekolah begitu. Selain acara sekolah juga ada banyak acara sih, cuman nanti aku sebutkan. Jadi ceritanya tuh untuk yang acara kelulusan tahun 2022 nih. Ya untuk kelas 9. Waktu itu awalnya aku masih awal-awal kelas 7 nih. Kalau misalnya dibilang tuh mahasiswa baru gitu. Kalau ini aku kan kayak nggak tahu gitu kan, kayak sama kakak-kakak yang baru nih, terus kayak guru-guru yang aku kan baru masuk nih. Jadi kayak aku tuh ngerasa nggak pantas gitu buat masuk di sini. Iya kan? Habis itu aku kayak ditawari gitu, kamu mau nggak ikut jadi MC di acara perpisahan. Habis itu aku bilang deh, nanti aku pikir-pikir dulu deh, sehingganya aku pulang ke rumah tuh kan. Aku tiba-tiba bicara sama orang tuaku, tanya dulu kepastian dulu dari orang tuaku, maaf. Aku tanya gini ke mamaku dulu, mama, aku menurut mama tuh saya ikut aja atau nggak usah, saya takut kalau misalnya saya ada buat salah tuh kayak gimana. Terus mama aku bilang gini, kamu ambil aja karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Benar. Kesempatan tuh nggak datang dua kali, jadi selagi kamu punya kesempatan ambillah sebelum orang lain yang mengambil. Gitu. Makanya mulai saat itu aku selalu kayak kalau ditawari MC pasti aku selalu mau aja gitu. Selagi ada kesempatan ya ngapain aku buang sia-sia. Buat menambah pengalaman ya. Iya, buat mengisi mengisi waktu luang gitu. Iya, sekurangnya itu sih, itu aja.
Dan yang itu yang pertanyaan ketiga kami, yaitu kemahiran apa yang Kak Zikrul kuasai selain public speaking? Bisa disebutkan apa saja? Kalau kemahiran lain selain public speaking ya, itu aku kemahiran lain. Oh ada, yaitu kemahiran belajar beberapa bahasa. Aku iya Hebat. Tumpuk kak sini ya. Oke. iya. Jadi Mungkin bahasa apa saja yang bisa di ini? ada 3 bahasa yang sedang aku pelajari sekarang. Salah satunya bahasa Indonesia ya. Ya, Udah itu pasti udah bahasa pasti, ya. bahasa ibuku. Kalau bahasa Japraks itu termasuk gak ya? Itu logat itu kayaknya. Oh iya. Oke. Iya, habis itu apa ya? Aku juga selain bahasa Indonesia, Bahasa aku Inggris juga, udah pasti. udah bahasa Inggris sudah pasti sih. Bahasa Inggris aku sudah kuasai. Tapi sekarang yang lagi aku pelajari tuh bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin? Uish. Bisa mungkin kata beberapa kata dalam bahasa Mandarin mungkin. Kalau misalnya kata halo aja nih. Oh ya, halo. Halo kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan itu kita bilang hello. Hello, ya. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin Mandarin kita bilang dasyaha kayak gitu. Oke. Gaul. Mungkin Kak Zikrul mau mempelajari lebih dalam lagi tentang bahasa Mandarin ya? Iya, udah pasti sih. Soalnya negara yang aku pilih tuh untuk universitasku selanjutnya atau mungkin SMA aku mungkin. Iya. Itu mungkin kayak di luar di luar kota gitu. Amin, amin. Terus juga termasuk universitas yang aku mau. Jadi kayak universitas udah pasti sih universitas yang aku mau tuh pasti aku targetkan di luar negeri. Luar negeri, Jadi ya aku tuh kayak selalu mengoptimalkan bakat-bakat terpendamku gitu. Nah, jadi ya gitu, aku mencoba untuk meningkatkan kayak kemampuan bahasaku, kemampuan akademiku dan sebagainya. Berarti Kak Zikrul terus menambah ilmu untuk maju ke jenjang-jenjang selanjutnya ya. Amin juga biar bisa masuk ke SMA luar kota dan universitas luar negeri ya. Amin. Oke, Zaki, gue bisa lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya kita ke Kak Zikrul kelas, soalnya saya mau minum dulu jadi. Bisa. Oke. Oke, selanjutnya saya mau tanya, menurut Kak public speaking itu penting gak sih? Menurut saya ya, public speaking tuh penting sih, iya, penting, itu sangat penting malahan. Soalnya public speaking itu adalah skill yang harus dimiliki oleh semua orang. Maksudku tuh di sini tuh bukan wajib kamu harus kayak kamu harus mahir public speaking, bukan. Yang penting bisa aja, yang penting tahu dasar-dasarnya lah. Karena dengan public speaking itu kita dapat meyakinkan seseorang juga bahwa kita tuh dapat dipercayai begitu. Karena kalau misalnya kita kayak gini, contohnya aku berikan contoh sebagai seorang pelajar nih ya. Kalau misalnya kayak kalian dipilih sebagai salah satu dari kalian dipilih sebagai ketua kelompok gitu di suatu mapel di sekolah, itu kalian kan pasti kayak disuruhnya tuh kayak memimpin suatu kelompok tersebut kan, kalau kalian jadi ketua kelompoknya. Nah, itu kalau misalnya kalian nggak tahu public speaking, itu bagaimana kalian mau memimpin suatu kelompok tersebut, kelompok kalian tersebut. Jadi ya saya tuh bilang public speaking tuh wajib dimiliki oleh semua orang, karena itu agar kamu bisa memimpin suatu kelompok yang kamu ini ya, yang tadi saya udah bilang gitu. Terus juga tuh public speaking tuh selain itu juga bisa menambah kepercayaan diri kita gitu. Jadi awalnya yang kita kayak nggak pede aja gitu, tapi setelah kita berembat di dunia public speaking, kita tuh makin lama makin confidence-nya, kepercayaan dirinya kita tuh meningkat gitu. Jadi tuh mungkin kalian yang kayak malu-malu gitu, mungkin awalnya kayak emang bisa kayak meningkat begitu. Tapi kalau menurutku awalnya dulu tuh aku tuh siswanya yang kayak malu-malu gitu untuk coba hal-hal yang baru. Jadi ya setelah aku kayak disuruh kayak masuk ke dunia public speaking, itu baru mulai aku bukan menghilangkan rasa malu sih. Aku lebih kayak lebih meningkatkan rasa kepercayaan diriku gitu, supaya aku tuh nggak terlalu malu-malu lagi gitu sih. Oke, selanjutnya saya juga mau tanya, bisa spill tips and trick public speakingnya Tera? Barusan aku mau bilang, sabar. Kayaknya aku ada catatannya di sini deh, sabar ya. Ini kalian harus catat ya, karena ini dari Kak Zikrul. Ilmu mahal. Mungkin kalian yang di rumah bisa dicatat, atau yang lagi nonton video ini bisa dicatat mungkin sambil aku bilang di lembar kertasnya mungkin. Oke. Udah siapkan pensil? Oke, sip. Dengerin ya. Jadi kalian tuh yang pertama
harus pahami audiens. Nah, pahami audiens di sini tuh maksudnya kalian tuh harus kenali audiensnya gitu. Jadi kayak kalau audiensnya tuh anak-anak muda, berarti kalian tuh harus menggunakan bahasa-bahasa yang mereka mengerti juga, kayak bahasa-bahasa gaul gitu. Kayak kita lagi bicara sama kalian nih, kita kan pakai bahasa-bahasa gaul nih, kayak bahasa-bahasa Japraks kan, Jayapura gitu. Makanya kita kayak targetkan ke audiensnya juga gitu. Kayak kalau misalnya audiensnya anak-anak muda, berarti kita pakai bahasa-bahasa yang gaul-gaul juga. Tapi sebaliknya kalau audiensnya itu orang dewasa atau orang yang lebih tua, itu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa formal. Iya, jadi kayak gitu perbedaannya. Terus juga kita tuh selain itu juga kita tuh harus juga bisa menjalin interaksi antara pembicara dan audiensnya, supaya terjalin hubungan gitu. Hubungan yang di sini maksud supaya nggak salah paham, terus kayak nggak bosan mereka. Kayak misalnya guru-guru di sekolah tuh pasti kalau menerangkannya tuh kayak gini. Oke, anak-anak, sekarang kita lihat di papan tulis, sekarang kayak ini bla 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 materi soal. Itu kan sudah boring tuh kan. Nah, tapi kita tuh bisa ubah dengan suara motor tadi. Ya, nggak apa-apa. Namanya di kita tuh iya, tadi jadi kita bisa ubah caranya tuh dengan kita tuh lebih kayak mengajak audiensnya gitu. Kayak kita pertama tanya dulu ke mereka, kayak seperti contohnya di bahasa Inggris nih, kayak oke, di sini ada yang tahu apa itu present continuous, kayak gitu. Kita tanya ke mereka dulu, mereka tahu nggak? Kalau misalnya mereka tahu, kita suruh mereka maju ke depan jelasin. Habis itu kalau misalnya mereka benar, kita berikan applause. Kalau misalnya mereka salah, kita berikan applause juga, tapi nanti kita benarkan juga, kita jelaskan gitu. Gitu sih kalau menurutku. Yang kedua, kuasai topik yang kalian mau bawakan. Jadi kalau kalian udah jelas sih, kalau misalnya kalian nggak kuasai topik ya, itu harus. Jadi kalau kalian nggak kuasai topik, itu kayak gimana ya, kayak kalian mau ke sekolah, motor lagi. Kayak kalian mau ke sekolah tapi kalian tuh nggak ada persiapan, nggak ada bawa alat tulis lah atau buku lah, kayak gitu. Kalian nggak ada bawa persiapan apapun sama sekali. Yang ketiga yaitu latihan. Nah, latihan nih wajib juga sama kayak kuasai topik, karena apa sih gunanya kita berdoa kepada Tuhan dan sebagainya kalau kita dibarengi sama usahanya, latihannya. Nah, itu menurutku kayak sia-sia juga sih, sama kayak yang poin kedua tadi ya, kuasai topik. Nah, terus juga yang keempat nih, ekspresi mimik mukanya kita juga. Nah, jadi kalau misalnya mimik mukanya kita nih kayak kita membawakan materinya tuh yang materi serius, berarti kita juga mimik mukanya harus serius, ekspresi kita tuh harus serius, menegaskan gitu. Kalau misalnya ekspresi kita tuh kayak kalau misalnya kita lagi membawakan materi yang happy aja, santai-santai, kita tuh kayak harus santai dengan gembira aja gitu. Kalau misalnya kayak sedih ya sedih gitu ya, jadi sesuaikan gitu sama ekspresinya. Yang kelima, ini yang bukan tidak tertulis sih, tapi harus dimengerti sama banyak orang, yaitu gerakan tangan. Nah, gerakan tangan nih yang paling banyak ditemui juga. Jadi kayak gerakan tangan seperti yang aku lakukan nih, kayak seperti ini, gini kan. Terus juga kayak seperti gerakan memotong begini, kayak gini. Itu dilakukan. Kalian tahu nggak itu dilakukan buat apa? Itu dilakukan buat menambah menjalin hubungan juga. Ini ada kaitannya dengan poin yang pertama tadi, pahami audiens, menjalin hubungan sama audiens. Nah, jadi itu dengan gerakan tangan kita bisa menambahkan kepercayaan audiens dengan kita, kayak menjalin hubungan, ikatannya itu makin erat gitu. Nah, yang ini yang terakhir nih. Kalau kalian, poin terakhir nih. Jadi dari beberapa poin yang saya sudah sebutkan tadi, ini poin yang terakhir yaitu cara napas kalian. Nah, di sini ada cara napasnya juga. Keren. Ada cara napasnya juga kalian. Jadi di sini cara napasnya tuh bukan kayak harus kalian tuh kayak napasnya pakai apalah gitu, kayak aneh-aneh gitu. Enggak. Maksudnya saya tuh biasanya kan kalau orang tuh napasnya tuh dia menggunakan dari tenggorokan ya, dari sini ya, di tenggorokan lah istilahnya. Tapi kalau sebagian MC itu mereka tuh nariknya tuh narik suaranya tuh dari perut.
Iya. Dari perut. Jadi kayak dia tuh nggak geter kayak gini ya, kayak gitu. Dia tuh kayak jadi kita tuh caranya kayak gini. Kita tarik nafas dulu kayak. Habis itu kita bilang kayak gini, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Nah gitu, sebagai contoh ya, sebagai contoh aja. Nah itu sih kalau untuk tips dan triknya untuk yang saya bisa bagikan saat ini. Oke, Kak Risa, pertanyaan terakhir itu kalau kita gugup saat berbicara, apakah ada cara untuk mengatasinya? Gugup, tentunya ada. Salah satu cara yang saya sering lakukan pada saat saya gugup atau nervous ya. Itu biasanya tuh saya berhenti dulu sejenak, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan diri sementara dulu. Tapi kita jangan melihat ke audiensnya. Kalau kita lihat ke audiensnya, nanti kita malah tambah panik gitu. Jadi aku biasanya kayak tutup mataku sementara, tarik nafas 1, 2, 3, langsung buka mata, lanjut lagi. Gitu sih kalau menurutku. Caranya Cara mengatasinya ya? Cara mengatasinya. Oke. Nah, tidak terasa nih kita udah di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih juga buat Kak Zikrul telah membagikan tips and trick. Iya, sama-sama. Mahir dalam public speaking. Nah, mungkin Kak Zikrul ada beberapa kata terakhir untuk penonton mereka seperti motivasi atau penyemangat gitu. Ada. Ada kata-kata motivasi dari aku. Mari kita dengarkan. Iya. Jadi motivasi dariku adalah hiduplah seolah-olah kalian tuh akan mati akan mati besok. Tetapi belajarlah sehingga kalian mengira kalau misalnya kalian itu hidup selama-lamanya. Oke. Kata-katanya juga luar biasa ya, seperti orangnya begitu. Bisa aja. Oke, terima kasih buat mante-mante Doro yang telah menonton video podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.